Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdullah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad abduhu wa rasulullah, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilm wansyur 'alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya rahmar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan Allah nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, dan kita masih bisa lagi Allah kumpulkan lagi di sini dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi materi kita dan saya izin share screen. Insya Allah pertemuan hari ini masih membahas pertemuan yang lalu ya, pertemuan bab fa'il, karena yang lalu kita terhenti karena panjang seperti itu, tapi nggak apa-apa, panjang, dan juga kemarin sudah membahas seputar fiil itu apa dan juga fa'il itu apa dan juga sudah membahas bagaimana cara mengi'rabnya seperti itu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan lagi materi kita tentang fa'il, tapi dikhususkan untuk ataupun dikhususkan pada bab yang kemarin sempat kita tinggalkan seperti itu. Sebelum itu kita ulang lagi bahwasannya fa'il itu adalah walismu al-marfu'u al-mazkuru qablahu fi'luhu. Fi'il yang dia itu isim marfu yang disebutkan sebelumnya itu fi'ilnya. Itu pengertian dari si fa'il. Ini pembahasan yang lalu bahwasanya fi'il ataupun fa'il itu harus ada setelah adanya fi'il. Berarti fi'il dulu baru adanya fa'il. Seperti itu. Oke. Sebelumnya ini suara saya menggema enggak? Enggak ya? Aman ya? Enggak apa. Kalau suara saya menggema. Oke, tayyib. Syukran. Oke. Fa'il adalah isim marfu yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Berarti di sini dari definisi ini kita bisa simpulkan bahwasannya fi'il itu setelah fi'il pasti ada fa'il. Dan nggak mungkin ada fi'il tapi nggak ada fi'ilnya. Tapi nggak ada fa'ilnya. Artinya fi'il dan fa'il itu adalah dua elemen yang tidak saling terpisahkan seperti itu. Yang mana ini nanti akan kita kenal dengan namanya jumlah fi'liyah seperti itu. Adapun nanti gandengan ataupun dua elemen erat yang nggak bisa dipisahkan lagi adalah namanya mubtada dan khobar seperti itu. Jadi kalau ada mubtada pasti ada khobarnya, dan nggak mungkin nggak ada mubtada tapi nggak ada khobarnya. Sama kalau ada fiil pasti ada fa'ilnya, dan nggak mungkin kalau ada fiil itu nggak ada fa'ilnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi fiil fa'il mubtada khobar. Nah, fiil fa'il nih dicatat. Fiil fa'il dan mubtada khobar itu kita namai sebagai namanya umdah. Ingat, fiil fa'il, mubtada dan khobar itu kita namakan umdah. Ain mim dal ta marbutoh. Umdah. Seperti itu. Atau mungkin juga bisa kita bilang umdatul kalam, umdatu al kalam. Seperti itu. Nah, adapun selain dari fiil fa'il dan mubtada dan khobar dinamakan fadlah. Fa'dot lam ta marbutoh. Fadlah. Jadi ada umdah, jadi ada fadlah seperti itu. Oke. Fiil fa'il dinamakan umdah, mubtada dan khobar pun dinamakan umdah. Selain dari mubtada dan khobar dan juga fiil fa'il, maka dinamakan fadlah. Seperti itu, fadlah. Oke. Oke. Kalau ada yang ketinggalan seperti biasa dibilang, Ustaz saya ketinggalan di ini. Ya. Oke, baik. Berikutnya. Bismillah. Oke. Fiil kemarin kita bilang dibagi menjadi dua. Ada yang zohir, ada yang mudmar. Nah, yang lalu kita sudah fokus kepada yang zohir saja seperti itu.
bahwasanya zohir di sini maknanya adalah nampak dia dan ada di dalam perkataan tersebut, fa'ilnya tersebut. Contoh kemarin yang kita bilang zohir itu maknanya adalah madalla ala musamma bila qaidin, adalah sesuatu yang dia itu menunjukkan kepada penamaan suatu benda atau penamaannya tanpa ada qaid, tanpa ada ikatan, seperti itu. Contohnya kemarin koma zaidun, seperti itu. Terus ko yakumu zaidun, koma zaidani az-zaidani, yakumu az-zaidani, ada koma zaiduna wa yakumu zaiduna, ada koma akhuka wa yakumu akhuka, seperti itu. Oke, Taib. Coba kita ulang sedikit. Kita minta i'rab Mbak Wulan deh, pertama deh, koma zaidun. Silahkan Mbak di i'rab. Coba. Bismillah. Ya, bismillah. Koma fi'lun madin mabniun 'ala al-fathi zaidun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Barakallahu fiik. Yaqumu zaidun. Saya lagi, Ustaz. Yaqumu fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi wa 'alamatu raf'ihi dhammatu zahiratu fi akhirih. Zaidun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Oke. Coba Mbak Keke, qoma az-zaidani. Nah, qoma az-zaidani. Mbak Keke. Qoma az-zaidani, qoma fi'lun madin mabniun ala fathi. Az-zaidani fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi bil alifi niyabatan anidom mati wa nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufradi. Ya, baik, barakallahu fiik. Yaqumu az-zaidan. Yaqumu az-zaidan, yaqumu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Az-zaidan. Az-zaidan fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi bil alifi niyabatan anid dhammati wa nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufradi. Oke, barakallahu fiik. Coba Maidi. Qoma az-zaiduna. Qoma az-zaiduna, qoma fi'lun madin mabniyun ala fathi. Az-zaiduna fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi bil waw niyabatan 'anid dhammati wan nunu aywadun an tanwini fil ismil mufradi. Oke, yaqumu zaidun. Yaqumu zaiduna, yaqumu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Az-zaiduna fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi bil waw niyabatan 'anid dhammati wan nunu aywadun an tanwini fil ismil mufradi. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Kemarin sudah kita bahas nih semua. Qoma akhuka wa yaqumu akhuka. Terus kemarin sudah kita i'rab juga qoma gulami wa yaqumu gulami. Qomat hindun juga sudah. Taqumu hindun juga sudah. Qomat al-hindani wa taqumu al-hindani.
qamat al-hindatu wa taqumul hindatu. Oke, siapa yang bisa jawab kenapa kok di kata-kata Hindun itu ada al-nya, padahal Hindun itu sudah makrifat? Ayo, silahkan. Kenapa kok Hindun kan sudah makrifat, sudah terdefinitif. Kenapa kok harus ditambahkan perangkat yang definitif lagi, yaitu al? Seperti itu. Oke, siapa yang tahu? Ayo, coba sebelum ditunjuk nih. Oke, Izin silakan. jawab, Ah, kenapa ketambahan al ya? mm-mm, Karena misalnya ada banyak Hindun, mm-mm. tapi yang diinginkan itu hanya beberapa, misalnya hanya 2 Hindun saja, maka jadi al-Hindun. Al-Hindani. Hindani. Oke, seperti itu ya. Karena misalnya ada 10 Hindun, namanya Hindun semua. Tapi yang kita maksud cuma ada 2 saja. Maka 2 ini kita perlu perangkat yang lebih, ada perangkat definitif lagi, yaitu al. Yang kita maksud adalah 2 Hindunnya saja. Misalnya Hindun yang pertama dan Hindun yang kedua saja, maka kita tambahan al-Hindani. Seperti itu. Oke. Begitu juga tadi yang az-Zaidani dan az-Zaiduna. Terus kita kemarin sudah bilang bahwasanya isim jam'ul mudzakkari salimu seperti itu, dia itu range-nya dari 3 sampai 9. Seperti itu. Begitu juga pun dengan jam'ul muannatsi salim. Dia juga range-nya itu dari 3 sampai 9 juga. Atau sampai 10 deh, sampai 10, 3 sampai 10. Seperti itu. Jadi kalau misalkan lebih dari itu, maka nanti akan ada namanya jam'ul kasroh. Ada jam'ul kasroh, nanti ada jam'ul namanya jam'ul killah. Nah, itu nanti di pelajaran-pelajaran nantilah. Oke. Terus gulami coba Mbak Wahidah di i'rab aqama gulami. Coba. Aqama gulami. قام غلامي قام فعل ماض مبني على الفتح غلامي فاعل مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة لياء المتكلم وهو المضاف وياء المتكلم مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. Oke, barakallahu fiik. Terus yaqumu gulami. Saya Ustaz. يقوم غلامي يقوم فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. غلامي فاعل مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة لياء المتكلم وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. Oke, barakallahu fiik. Seperti itu. Oke, alhamdulillah. Akhuka juga begitu ya. Akhuka tadi persis seperti tadi yang dibilang sama Mbak Wahidah, tapi hanya beda sedikit saja. Seperti itu. Dia kafnya sama seperti ya, i'rabnya. Mabni, yang tadi mabni kalau kaf itu mabni ala fathi, sedangkan dia mabni ala sukun. Alhamdulillah. Oke. Itu yang panjang kemarin. Nah, alhamdulillah udah pada hafal dan udah pada bisa melafazkan. Insya Allah hari ini akan lebih agak panjang lagi, cuman pelan-pelan. Yuk. Fi'il itu dibagi 2. Ya kan? Fi'il tadi ada zahir, ada mudmar. Nah, sekarang yang mudmar. Kemarin kita hanya bahas ringkas, mudmarnya itu apa dan lain sebagainya. Tapi sekarang kita coba lebih lagi. Oke. Al-mudmar adalah madalla ala musammahu biqaidi taqallumin wa nahwihi. Dia adalah sesuatu yang menunjukkan kepada penamanya dengan qaid, dengan suatu batasan, dengan suatu ikatan. Ikatannya itu adalah takallum atau mukhatab atau khatib atau ghaib. Intinya adalah sebenarnya dia pengen ini yang kita sebut sebagai namanya isim domir, seperti itu.
isim yang berbentuk seperti domir. Oke. Nah, contohnya apa? Dorobetu, dorobetna, dorobeta, dorobeti, dorobetuma, dorobetum, dorobetunna. Oke, diperhatikan ya. Coba nanti dibuat dot roba gitu ya. Dot roba. Oke, dibuat doroba dulu. Dibuat di catatannya roba. Seperti itu. Roba. Oke, sudah ya. Oke. Pertama, fiil itu mengandung dua unsur. Pertama, unsur kejadian atau namanya hadas. Yang kedua ada namanya unsur zaman. Fiil mengandung dua unsur hadas dan unsur zaman. Oke. Adapun isim, dia hanya mengandung satu unsur. Apa itu unsurnya? Adalah hadas faqat. Seperti itu. Isim hanya mengandung hadas faqat. Adapun fiil, dia mengandung dua hal. Pertama adalah hadas, kejadian. Yang kedua adalah zaman. Oke. Fiil itu semuanya berharokat. Fiil paling sedikit itu berjumlah 3 huruf. Fiil paling sedikit jumlahnya 3 huruf dan hampir keseluruhan huruf tersebut berharokat. Meskipun nanti ada beberapa kondisi yang mana huruf akhir dari fiil tersebut dia tidak berharokat. Seperti itu. Baik. Oke. Berikutnya, fiil itu tidak ada yang dimulai atau fiil harokat pertama harokatnya adalah fathah. Harokat kedua bisa fathah, bisa dhamma, bisa kasroh. Sedangkan harokat ketiga itu selalu fathah. Seperti yang kemarin dibilangin Ibnu Ajurum. Fi'lun madhi maftuhul akhirihi abada. Seperti itu. Oke. Alasan atau ilat dari kenapa kok fiil tersebut itu fiilnya itu berharokat. Pertama, dalam bahasa Arab tidak mungkin sesuatu itu dimulai dengan sukun. Dalam bahasa Arab tidak mungkin sesuatu itu kalimat Arabia dimulai dengan sukun. Tidak mungkin. Oke. Sedangkan dipilihnya huruf fathah pada harokat awal sebuah fiil karena fiil itu sendiri sudah berat. Dia mengandung 2 unsur tadi. Seperti itu. Maka karena dia sudah mengandung 2 unsur tadi, maka dipilihlah huruf yang paling akhaf, yang paling lembut, yaitu huruf fathah. Sedangkan ya kita harus punya effort, punya usaha di situ. Sedangkan juga pun fu'al seperti itu. Itu juga punya effort juga. Maka tidak mungkin ataupun alasan kenapa kok fathah dipilih sebagai harokat awal karena harokat kasroh dan harokat dhamma, kasroh dan dhamma itu berat. Karena fiilnya sendiri sudah mengandung berat. Karena nggak ada murokab sakilah itu nggak ada. Seperti itu. Oke, yang kedua, harokat akhir kenapa maftuhul akhirihi abadan itu adalah harokat untuk mengakhiri ataupun untuk yuqafu alaihi, tempat untuk berhentinya suatu kalimat yang dalam hal ini adalah fiil. Seperti itu. Maka dia diberi harokat untuk berhentinya suatu kalimat. Oke. Hanya itu saja ilatnya. Sedangkan yang ketiga, kenapa kok harokat yang tengah itu dia berharokat juga, yang tengah dari suatu fiil itu berharokat juga, karena dia berfungsi sebagai penengah saat fiil itu ada isnad, ada ketempelan, tertaut padanya itu isim mudmar atau domir.
Domir di sini disebut nanti akan kita sebut sebagai namanya domir marfu. Domir yang beri'rab marfu. Seperti itu. Oke, tafadhol silakan. Kalau ada yang ketinggalan dari penjelasan saya, silakan. Di mananya? Silakan ditanya. Afwan Ustadz, boleh diulang tadi definisi dari apa namanya? Yang mutmar tadi, yang madalla itu Ustadz. Oke. Madalla ala musammahu biqaidi takallumin wa nahwihi. Oke. Ma apa-apa dalla yang menunjukkan ala atas musammahu penamaannya, penamaan dari isim tadi itu, penamaannya isim tadi itu dengan biqaidin, dengan ikatan atau dengan ikatan atau dengan apa ya, biqaidin itu dengan sesuatu lah, dengan sesuatu, yaitu adalah takallum, apa namanya, pengucapan atau khitab, seruan atau goib, seperti itu. Qaidi takalum maksudnya domir takalum ananahnu, khitab seruan, goib adalah goib itu sendiri, seperti itu. Dengan koid tadi ada koidnya, koid takalum, koid khitab, dan juga koid goib. Itu. Oke, sesuatu yang menunjukkan kepada penamaan suatu isim tersebut dengan koid. Koidnya takalum wan. Takalum di situ maknanya tadi ya, domir. Maknanya itu kata ganti. Kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga. Dengan ikatan kata ganti. Orang pertama. Ada lagi yang tanya sampai sini? Tadi ilat dari fi'il madhi Ustaz ya. Ilat dari fi'il, harokat fi'il madhi. 3. Kenapa? Diulang lagi? Enggak Ustaz. Oke, enggak. Ada lagi yang tertinggal? Ada lagi yang itu yang belum jelas? Ustaz, Afwan, Nah, boleh diulang yang ilat kedua, harokat kedua dan ketiga. harokat kedua, dia berharokat karena nanti akan berfungsi sebagai apa ya, penghilang atau sesuatu perangkat yang akan menghilangkan iltiqa usakinain. Seperti itu. Saat fiil tersebut terisnad, tersambung, tertempel padanya fiil ataupun yang tertempel padanya domir marfu. Huruf kedua, kenapa berharokat? Untuk menghilangkan iltiqa usakinain. Karena kalau dia nggak berharokat berarti kan sukun. Untuk menghilangkan iltiqa usakinain, nih, yang kedua ini, saat dia terisnad dengan domir marfu. Ini namanya domir marfu. Ini namanya domir marfu. Ini namanya domir marfu. Setelah huruf ba yang bersukun itu namanya domir marfu. Seperti itu. Adapun yang ketiga, kenapa dia berharokat? Karena dia untuk harfun ataupun yuqafu alaihi, setempat untuk berhenti. Seperti itu. Tempat untuk berhenti. Dia berharokat karena dia sebagai tempat untuk berhenti. Seperti itu. Oke, ada lagi yang tertinggal? Tempat untuk berhenti. Nggak ada ya? Kita Oke, sekarang siapa yang masih ingat dan nyatet tentang fi'il mudhari yang lalu? Fi'il madhi yang lalu. Apa i'rab fi'il madhi yang lalu? Ada? Ada. Oke, coba disebutin. Doro betul, coba. ضربت فعل ماض مبني على الفتح مقدر منع من ظهورها اشتغال المحل بالسكون العريض لدفع كراهة توالي 4 متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. Barakallahu fiik. Oke, saya kirim ya. Saya kirim, jangan lupa dicatat ulang. Oke.
Saya kirim yang kemarin sempat di ini kan, di apa namanya, saya sudah catat itu. Oke, sudah tuh. Oke, tuh. Yang pertama, ini tuh. Oke, tapi nanti ada beberapa catatan ya, ada beberapa catatan yang mungkin nanti ada takdir. Tapi ini sebagai apa, mempermudah dulu. Oke. Nanti kita akan buat. Oke, saya kirim ke grup yang lain. Oke, baik. Sudah dilihat tuh. Oke, itu merupakan cara mengirob fiil madhi. Seperti itu. Ini cara mengirob fiil madhi. Oke, suaranya masih putus-putus enggak suara sekarang? Putus-putus atau udah lancar? Tadi. Oke, tadi. Oke, Sekarang lancar. Alhamdulillah. Oke, taib. Itu merupakan apa namanya tadi irob dari fiil madhi. Oke. Tadi. Nah, ini. Oke. Perhatikan di doro betu atau di kata betu. Kata betu. Kata betu. Dia di paling bawah, kata betu. Oke. Kata betu atau doro betu, di situ saya tulis fi'lun madin. Oke. Sudah ketemu belum? Bawah Hida sudah ketemu? Mbak Indi sudah ketemu? Sudah. Oke. Mbak Keke sudah ketemu? Sudah, Ustaz. Oke, tayyib. Paling bawah ya. Oke. Kata betu atau doro betu. Saya sambil ditulis, sambil dilihat, sambil disalin. Oke, sambil dilihat, sambil disalin. Oke. Fi'lun madin mabni ala fathi. Mabni ala fathi muqaddarin. Oke. Mabni ala fathi muqaddarin. Alanya diganti jadi fi akhirih. Fi'lun madin mabniun ala fathi muqaddarin fi akhirih. Mana'a min zuhuriha. Mana'a min zuhuriha ishtighalu al-mahalli. Ishtighalu al-mahalli bisukunil aridi. Oke, kita artikan satu-satu. Fi'lun madi, dia adalah fi'il madi yang dia itu mabni. Mabni atas apa? Atas fathah. Di mana? Fi akhirih, pada akhirnya. Mana'a min zuhuriha ishtighalu mahali. Dia terhalang keberadaannya atau terhalang munculnya karena ishtighal, disibukkan pada tempatnya. Disibukkan dengan apa? Dengan bisukun, dengan sukun. Sukun yang apa? Sukun yang arid. Arid itu sukun yang tiba, sukun yang datang. Bihi, dengannya. Untuk apa? Kenapa kok harus ada sukun yang arid itu muncul? Lidaf'i karahiyah, untuk menepis karahiyah, kesukaran. Mana'a min zuhuriha ishtighalu mahali bisukun al-arid. Sukun arid, sukun yang tiba itu datang untuk apa? Untuk menepis, untuk menangkis, untuk menghilangkan karahiyah, kesukaran. Kesukaran dalam apa? Kesukaran dalam tawali arba'i mutaharrikat. Karena dia
Kalau nggak disukunkan, dia akan menjadi dorobatu, dorobana, dorobata, dorobati, dorobatuma, dorobatum, dorobatunna. Nah, itu adalah sulit. Tawali berturut-turutnya. Arba'i 4. Mutaharrikat 4 harokat yang berturut-turut. Itu bukan fiha, tapi fima huwa. Fima huwa. Kalimati, yang mana dia itu seperti kalimat, satu kalimat yang padu. Kalimati wahidah. Oke. Wata dan taknya pada dorobetu atau kata betu itu domir muttasil mabni ala dhammi fi mahalli raf'i fa'ilun. Domir, dia itu domir yang dia itu nempel, tersambung, muttasil, mabni ala dhammi, yang dia itu mabni kepada dhammah, fi mahalli raf'i fa'ilun. Oke. Coba sekarang Mbak Linda coba disebutin yang tadi ditulis. Afwan Ustadz, tadi kan sambil nulis ya, jadi banyak yang ketinggalan ya Ustadz. Oke, siapa yang sudah selesai? Mbak Wulan. Iya, yang mana Ustadz? Yang tadi. kata betul, dorong betul. Fi'lun madin mabniyun 'alal fathi muqaddarin fi akhirih mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli. Maksudnya artinya apa? Nggak usah dibacakan Ya, saja. langsung aja. Bisukuni al-aridi lidaf'i karahiyati tawali arba'a mutaharrikat. Arba'i. Tadi Ustadz di ini, di apa? Disukunin. Oh Arba'i. Ya, arba'i. Mutaharrikatin. Mutaharrikati fima huwa kal kalimatil wahidati. Watta'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'i fa'il. Fa'il. Oke. Coba Mbak Keke. Siapa Mbak Keke? Kata tu atau dorong betul. Dorong betul. Sama aja sebenarnya. Lanjut. Dorobtu fi'lun mabni 'alal fathi muqaddarin fi akhirih mana'a min zuhuriha ishtighalu al mahalli bis sukunil aridi bihi lidaf'i karahiyati tawali arba'i mutaharikati fima huwa kal kalimatil wahidati watta'u dhamirun muttasilun mabni ala dhammi fi mahalli raf'i fa'ilun. Oke, barakallahu fiik. Oke. Ada yang tertinggal sampai sini? Mbak Devi gimana? Tertinggal, Mbak? Enggak? Oke, sudah ditulis semua. Mbak Indi. Silakan, ada yang nanya kayaknya. Silakan kalau ada yang tanya. Ustaz Afwan, tadi artinya ketinggalan. Coba yang ketinggalan yang gimana? Kan fi'il madi. Tadi yang sampai ke yang tawali berturut-turut. Terus apa lagi Ustaz Afwan? Berturut-turut 4 harokat. 4 harokat.
Fima huwa, yang mana dia itu, atau yang mana di dalamnya dia itu, yang mana dia itu, kal kalimatil wahidati, seperti satu kalimat. Seperti satu kalimat. Maksudnya Ustaz, Oke. Pohon bahasa Arabnya apa, Mbak? Ulang. syajaratun. Saja. Betul. Oke. Syajaratun. Dia isim fi'il atau huruf? Isim. Isim. Oke. Dia ada berapa harokat? 4. 4. Ada yang harokatnya sukun nggak dia? Tidak ada. Oke. Syajaratun itu kan satu kalimat kan? Iya. Oke. Sekarang kita punya dorobatu. Dorobatu. Mirip nggak sama kayak sajarotu? Sajarotan. Mirip Ustaz. Oke. Dalam fiil, ini fiil ya, tangan kiri saya fiil, tangan kanan saya isim. Ini sajarotun, ini dorobatu. Di dalam fiil dan di dalam fiil itu ada tersambung dia itu isim, yaitu huruf ta, yang nanti akan kita sebut sebagai namanya isim domir marfu. Kan fiil terus ketambahan isim, yang mana fiil itu kalimat, sedangkan isim domir itu juga kalimat. Berarti di situ ada berapa kalimat dalam kalimat dorobatu? Dorobatu, Mbak 2. Apa aja? Dorobanya sama tu'nya. Berarti fiil sama isim, gitu kan? Ya. Nah, dia mirip nggak seperti sajarotu tadi kita bilang? Kalau misalkan nggak sama-sama berharokat semua. Kalau berharokat semua, iya. Sama. Nah, untuk mencegah dia itu seperti sajarotu tadi itu, maka adalah sukun. Untuk pembeda bahwasannya di situ tuh ada 2 kalimat, bukan 1 kalimat. Seperti kalimat sajarotu. Di situ ada fiil tambah fa'il. Yang mana fa'ilnya itu pasti isim. Isimnya bentuk isim domir. Dan untuk mencegah kita ataupun mencegah seperti kalimat wahidah, maka dikasihlah sukun. Untuk didaf'i karohiyati tawali arba'i harakatin fima huwa kalimatin wahidah. Seperti itu. Mafhum sampai sini? Atau mau diulang lagi? Jadi adanya sukun itu dia menjadi satu kalimat, Ustadz. Adanya sukun itu menjadi pembeda supaya dia itu nggak sama kayak sajar tadi itu. Terus kalimatil wahidahnya itu? Kalau misalkan kita nggak sukun kan dia kan seperti sajarotun. Kita dengarnya kan seperti sajarotun, dorobatu. Sama. Kalau misalkan kita dorobat, misalnya kita misalnya seperti kita sukunkan huruf ta dalam kalimat sajaroh, sajaroh. Mirip toh, sama-sama 3 huruf akhirnya, sama-sama kita sukunkan akhirnya. Padahal hakikatnya dorobatu itu adalah fiil tambah fa'il. Dia itu 2 kalimat, bukan kalimatil wahidah. Nah, untuk menepis itu semua, untuk menangkal dia itu seperti kalimat satu tadi itu, maka ada sukun untuk daf'i tadi. Belum. Oke, gini, sekali lagi. Bismillah. Oke. Syajarotun itu satu kalimat. Syajarotun. Oke. Sedangkan dorobatu juga satu kalimat. Jika dia nggak kita sukunkan. Seperti itu. Nah, padahal hakikatnya di dalam fiil yang dia itu kita baca dorobatu itu ada 2 kalimat.
yaitu doroba tambah tu. Seperti itu. Nah, untuk menepis anggapan bahwasanya kita itu mirip, kan seperti dalam pengucapannya itu mirip seperti sajarotun, maka dikasihlah si sukun itu untuk menepis tadi itu, untuk menepis anggapan bahwasanya dia itu bukan kalimat wahidah, tapi dia itu dua kalimat, bukan satu kalimat. Karena kalau misalkan nggak kita sukunkan, maka dorobatu itu mirip seperti sajarotu. Seperti itu. Nah, untuk menepis dia itu seperti sajarotu tadi itu, maka kita kasih sukun untuk daf'i, tawari, arba'i, harokatin, arba'i, mutaharikatin, fi mahwakal kalimat. Coba gimana? Oh iya Ustadz. Alhamdulillah. Coba. Insya Allah. Coba kasih tahu ke saya dan teman-teman kalau misalkan Mbak Bulan berpaham. Biar nanti teman-teman siapa Oke. tahu ada yang punya bahasa yang lebih bagus lagi bisa ngebantu kita semua. Seperti itu. Silakan coba. Coba. Nggak apa-apa. Coba dicoba apa yang tadi dipahami. Nanti kalau kita ada yang salah kita tasih bareng-bareng. Gitu. Ya. Coba ya, Bismillah Ustaz. Jadi tadi itu yang tawali arba'i mutaharikati itu kalau kalimatil wahidah maksudnya yaitu adalah membedakan antara isim dengan fi'il yang ada di huruf yang bukan huruf yang ada di kalimat dorobtu. Terus kalau misalkan semuanya harokat, maka apa bedanya dengan syajaratun tadi gitu. Nah, maka membedakannya itu dengan disukunkan. Iya. Iya, bahwa si dorobtu itu memiliki dua kalimat. Makna dua kalimat. Apa aja itu kalimatnya? Isim, fi'il dan isim. Isimnya isim apa? Isim domir. Isim domir. Marfu, mansub, majrur? Marfu. Oke. Coba yang lainnya. Ada yang masih kurang jelas? Ada yang masih belum paham? Kalimatil wahidah? Mbak Devi gimana? Oke, Mbak Wahidah, silakan. Mau tanya, kenapa itu yang dijadikan permisalan sajarotun? Kenapa yang bisa? Karena itu yang paling mudah, yang paling akrab. Di kitab-kitab juga sering dicontohkan saya kalimat sajarotun itu. Jadi saya mengutip saja kaulnya ulama. Terus kalau misalnya nih Ustadz ya, ada isim yang nanti dia juga ada sukunnya, gimana? Kayaknya nggak ada. Karena kalau toh ada juga, ya nggak apa-apa. Memang adalah begitu. Seperti misalnya kalimat apa? Kalimat fa'lah misalnya, gitu. Atau kalimat apa misalnya? Kayaknya nggak ada, Mbak. Nggak ada. Dia tuh yang huruf ketiga itu dia bersukun, dia 4 harokat, huruf yang ketiganya sukun tuh saya belum pernah dapetin. Kayaknya nggak ada deh. Seperti itu. Saya belum dapetin. Atau pernah dengar? Belum sih. Berarti yang dihitung huruf sukunnya itu dari isimnya huruf ketiganya ya? Huruf ketiganya. Iya, syukuran Ustaz. Aib. Ada lagi yang mau tanya? Mbak Devi gimana? Apa hurufnya? Gimana? Afwan Ustaz. Huruf ketiga berarti di ba-nya dong. Iya, di ba. Dan di seluruh huruf ketiga dari fi'il madhi. Di huruf ba-nya itu sebagai pembatas antara fi'il dengan isim kah atau memang sudah masuk ke isim Ustaz? Ini sebagai, jadi ba ini sebagai, ya bolehlah sebagai pembatas antara fi'il dan fa'il. Oke, di huruf jadi sukun itu adalah huruf disukunkannya fi'il madhi itu di huruf paling terakhir dari sebuah fi'il madhi, biar mencakup yang sulasi, rubai dan khumasi dan sudasi. Jadi disukunkannya
fi'il madi itu pada harokat akhirnya dan menjadi pembatas antara fi'il dan fa'ilnya. Fa'ilnya di sini adalah fi'il mudmar, fi'il isim domir marfu. Seperti itu. Gimana? Oke, Mbak Ulan? Ustaz, berarti ini itu i'rabnya itu i'rab yang lengkap Ustaz ya Iya. daripada yang kemarin. Oh ya. Oke. Kalau yang kemarin kan hanya sebatas fi'lun madin mabni ala fathi gitu aja kan? Ketika tadi mengirab koma zaidun, koma hindun, komat hindun gitu. Oke? Oke. Terus Mbak Linda kalau ada pertanyaan, Mbak Devi kalau ada pertanyaan silakan. Ada tanya sampai sini? Belum, Ustaz. Oke, baik. Mbak Devi gimana? Mbak Nabila juga. Ada? Mbak Sidro, Mbak Keke, Mas Farhan. Enggak ada? Oke, baik. Baik. Maksudnya. Yuk lanjut. Bismillah. Itu tadi doro betu. Nah, yang akhirannya tu juga itu sama semua. Doro betuma. Tapi dia nanti ada tambahannya. Tambahannya apa Ustadz? Kalau coba dilihat yang doro bena. Kita sesuai tartib apa sesuai ini? Coba sesuai tartib deh. Sesuai tartib ini deh. Doro bena. Kita cari di paling bawah banget di kata benar. Oke, coba diperhatikan. Dia itu fi'lun madin mabniun ala fathin muqaddarin fi akhirih mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli bisukuni al-'aridi bihi lidaf'i karahiyati tawali arba'i mutaharrikati fi ma huwa kal kalimatil wahidah. An-nun wal walif, nanya itu an-nun wal alif, domirun muttasilun mabni 'alal fathi atau mabni 'alal fathi fil mahalli raf'i fa'ilun. Seperti itu. Oke, itu dicatat ya, dicatat. Coba fi'lun madin mabniun. Jadi jangan cuma di copy paste aja, dicatat biar kan ilmu itu kan harus diikat ya. Jadi kita ikat dengan tulisan kita. Seperti itu. Biar kita juga mengaktifkan seluruh anggota badan kita untuk bekerja belajar. Mendengar, melihat, membaca, seperti itu. Jadi semua aktif. Nah, meskipun udah malam-malam, udah tenaga, bisa dibilang tenaga sisa dari seharian itu, tapi kita harus tetap berusaha untuk memaksimalkan belajar. Ya, itu. Dia fi'lun madin mabniun ala fathin muqaddarin mana'a min zuhuriha ishtighalu mahalli bisukuni al-'aridi bihi lidaf'i karahiyati tawali arba'i mutaharrikatin fima huwa kal kalimatil wahidah wan nun wal alifu ad-domirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'i fa'ilun. Sudah? Yuk, sekarang dorobeta. Dorobeta kita atas domir untuk muzakkar. Domir untuk muzakkar terusnya. Dorobeta. Di situ saya udah tulis fi'lun madin mabniun 'alal fathi ala fathin muqaddarin mana'a min zuhuriha ishtighalu mahalli bisukunil 'aridi bihi lidaf'i karahiyati tawali arba'i mutaharrikat fima huwa kal kalimatil wahidati
wa ta'u dhamirun muttasilun mabni 'alal fathi. Kalau tadi mabni 'alal dhammi, sekarang mabni 'alal fathi. Fi mahalli raf'i fa'ilun. Darabti anti. Kita baca di kata beti, dhamir untuk muannas. Kata beti fi'lun mudhari'un marfu'un fi'lun madin mabniun 'ala fathin muqaddarin. Oke. Apa? Fi akhirih mana'a min zuhuriha. Itu kurang ya. Mana'a min zuhuriha ishtighalu mahalli bisukunil 'arid bihi lidaf'i karahiyati tawali arba'i mutaharrikah fima huwa kal kalimatil wahida wa ta'u dhamirun muttasilun mabni 'alal kasri fi mahalli raf'i fa'ilun. Darabtuma fi'lun mudhari' fadin mabniun 'alal fathi mabni 'ala fathin muqaddarin fi akhirih mana'a min zuhuriha ishtighalu mahalli bisukunil 'arid bihi lidaf'i karahiyati tawali arba'i mutaharrikatin fima huwa kal kalimatil wahidah wa ta'u dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'i fa'ilun wal mimu harfu imadin. Harfu imadin di situ harfu ziyadah ya. Bisa dibilang itu harfu ziyadah. Harfu imadin itu harfu ziyadah. Wal mimu harfu imadin wal alifu harfun, dia adalah harfun dalatun yang menunjukkan ala tasniyati, atas dua pelaku. La mahallalaha minal i'rab, dia tidak ada tempat pada i'rab. La mahallalaha minal i'rab, dia tidak ada tempat bagi i'rab. Ini agak baru nih, agak baru yang darabatum. Oke, ulang lagi. Wal mimu harfu imadin, al alifu harfu dalatun, dalatun ala tasniyati la mahallalaha minal i'rab. Al mim adalah harfu imad, harfu ziyadah, yang dia itu terus alifnya itu adalah harfu dalatun, dia adalah huruf yang menunjukkan, dalatun menunjukkan ala atas tasniyah, dua pelaku. La mahallalaha minal i'rab, dia tidak ada tempat i'rabnya. Oke, coba siapa yang sudah selesai nulis? Mbak Bulan sudah selesai belum nulisnya? Atau sudah hafal? Tapi saya Belum. sangat oke. Silakan dicatat. Ustadz Afwan tadi Ustadz bilang muni'a atau mana'a. Mana'a. Siap Ustadz. Nah, kalau saya salah ucap, kasih tahu juga ya. Tadi Ustadz yang dorob kata beta itu kurang bihi ya? Oh gitu, ya berarti kurang bihi ya. Ya, makanya nanti Iya. nanti teman-teman, nanti insya Allah nanti saya ini lagi, saya cek ulang lagi. Seperti itu. Nanti dikoreksi sama yang lainnya. Oke, ada lagi yang tertinggal? Mbak Indi tertinggal? Enggak usah, tapi aku Ustaz cepet ngomongnya. Oh, gitu. Oh, oke. Tapi coba diperhatikan deh. Teman-teman ngeliat nggak kayak ada satu format dalam meng-i'rab. Perhatikan nggak coba? Dia itu kayak ada satu format dalam meng-i'rab. Format beda sedikit, seperti itu. Nah, i'rab itu sebenarnya semudah itu gitu loh. Jadi belajar i'rab sama dengan mengerti format. Kalau sudah formatnya sudah dapat, insya Allah ntar kita bisa hafal seperti itu. Nah, saya sengaja memang belum ngasih formatnya secara instan dulu. Jadi secara acak dulu, maksudnya secara urutan dulu. Baru ntar saya coba kasih ini loh formatnya seperti ini. Biar nanti teman-teman itu belajar belajar umumnya dulu, nanti baru mudah.
Seperti itu. Oke, saya kalau biasanya kan orang kan mudah dulu baru formatnya ya. Tapi saya mau coba ganti dulu dari yang umumnya seperti apa, terus nanti ke formatnya agar bisa lebih bahasnya bisa mudah difahami seperti apa sih. Itu ntar saya kasih di akhir. Seperti itu. Nah, teman-teman tapi ngerti secara ini dulu, secara rincinya dulu dan secara apa ya, sunnah mutabaahnya para guru-guru dulu. Seperti itu. Sebelum kita pakai cara-cara yang mudah. Oke. Oke. Mbak Nabila udah selesai belum atau udah bisa? Oke. Oke. Kalau sudah ataupun ada yang masih nulis, kita selesaikan. Darabatum fi'lun madin mabniun ala fathin muqaddarin mana'a min zuhuriha ishtighalu mahalli bisukunil arid bihi lidaf'i karahiyati tawalil arba'i mutaharrikatin fima huwa kal kalimatil wahidah. Al mimu dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli rafi fa'ilun wal mim harfun dalatun ala al jam'i jama'at az-dzukuri. Sebentar. Oke. Harfu dalatun ala jam'i jama'ati az-dzukuri, jama'ati ya. Ya. Alal jam'i jama'ati dzukuri la mahala laha atau la mahala lahu minal i'rab. Saya kadang pakai laha, saya kadang pakai lahu ya. Oke. La mahala laha minal i'rab ya, la mahala laha minal i'rab. La mahala laha minal i'rab. Seperti itu. Oke. Darabatunna fi'lun madin mabni 'ala fathin muqaddarin mana'a min zuhuriha ishtighalu mahalli bisukunil 'aridi lidaf'i karahiyati tawali arba'i mutaharrikatin fima huwa kal kalimatil wahida wa ta'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun wa nunu harfun dalatun 'alal jam'i jama'atil inas, bukan inas ya tapi inas. Itu nunnya salah. Oke, nun yang salah. La mahala laha minal i'rab. Oke. Banyak yang salah ternyata. Tayyib. Oke. Nah, yang coba berhenti dulu nulisnya. Coba diperhatikan dorobetum sama dorobetunna. Dorobetum sama dorobetunna. Oke, diperhatikan dulu nulisnya nanti itu. Dorobetum itu kan ada kalimat mimnya. Mim di sebelahnya, di akhirnya. Mim ini dia itu harfun. Dia itu adalah huruf yang menunjukkan bahwasanya pelakunya, fa'ilnya itu adalah jamaah. Jamaah dari kaum laki-laki. Jadi harfun dalatun 'alal jam'i jama'ati dzukuri. Jamaah dari dzukur. La mahallalaha minal i'rab. Dan dia la mahallalaha minal i'rab itu enggak ada tempat i'rabnya. Enggak ada tempat i'rabnya. Seperti itu. Sedangkan nun di sini itu sama seperti mim kedudukannya. Hanya saja dia itu harfun dalatun 'ala jam'i jama'atil inas, bukan inas, tapi inas. Seperti itu. La mahala laha min al-i'rab. Oke. Dicatat, saya tunggu dulu. Kalau ada yang mau tanya silakan ditanyakan. Mana yang kurang jelas. Ustaz, Mbak Mbak Wahida dulu, nggak apa-apa. Mbak Ulan dulu aja. Oke, Mbak Ulan, silakan. Tadi jama'atu apa jama'ati, Ustaz? Jama'ati, dia jadi badalnya si jam'i. Tadi ada tulisan yang jama'atu, Ustaz. Jama'atu, berarti salah itu. Jama'ati diganti ya. Iya.
Yang kata betuna. Kata betuna. Baik. Oke. Oh iya. Ustaz izin. Silakan. Misalnya, ya, apa kalau misalnya ya itu alal fathil muqaddarinya ada alif lamnya, itu nanti mempengaruhi di artinya nggak Ustaz? Contohnya apa deh? Yang i'rabnya itu loh, Ustaz. Kan tadi eh, bilangnya misalnya fi'il madhi mabniyun 'alal fathin muqaddarin. Kan Ah, pakainya tanwin ya, ya. fathin muqaddarin. Mm-mm. Nah, tapi di tulisan Ustadz itu ada beberapa yang pakainya alif lam Ah, alal fathil ah, muqaddari. ah. Nah, itu beda arti nggak nanti? Oh gini. Kalau yang salah itu alal fathi muqaddarin itu salah. Kalau alal fathi al muqaddari benar, kalau fathin muqaddarin benar. Yang salah itu adalah alal fathi muqaddarin. Nah, itu yang salah. Oke, itu yang salah. Nanti coba deh saya saya coba dicek lagi. Nanti apa pendapat saya yang ada di rekaman ini nanti tolong dicocokkan. Kalau misalkan nanti ada yang kurang-kurang sedikit, terus nanti ada yang beberapa yang keliru, jadi koreksi bareng-bareng di grup itu. Tadi ya, yang salah itu kalau misalnya alal fathi muqaddari. Tapi kalau alal fathi muqaddari benar, kalau ala fathi muqaddarin juga benar. Sama satu lagi nanya, Ya. yang itu Ustadz, la mahallalaha minal i'rab. Nah, kan ada yang pernah dengar ada yang pakai kata la mahallalahu. Bedanya Iya, laha sama lahu itu apa Ustadz nanti? bedanya gini. eh Sejauh yang saya pahami, laha itu dia kembalinya ke kalimat atau ke tarokib seperti itu. Kalimat lah ya. Di kalimat itu dia laha, dia itu si kalimat itu nggak punya tempat. Jadi kalimat itu laha itu kembali ke apa? Laha itu kembali kepada kalimat. Sedangkan lahu si kalimat ataupun eh, si isim tersebut itu nggak punya kedudukan dalam tarkib. Tarkib kan apa? Tarkib kan artinya kan eh, muzakkar seperti itu. Jadi dia nggak ada tempat untuk tarkibnya seperti itu. Jadi tarkibnya itu diganti dengan hu seperti itu. Sedangkan la mahalalaha itu maknanya dia tidak ada tempat untuk si kalimat tersebut tuh dia nggak punya tempat, nggak punya hak pada i'rab seperti itu. Tapi ala kulli hal, saya juga sering dengar la mahalalah minal i'rab, saya juga sering la mahalalah minal i'rab. Dan saya tadi, kalau misalkan dia lahu, berarti dia menganggap bahwasannya kalimat tersebut ada dalam tarkib. Hu-nya kembali kepada tarkib. Sedangkan hanya itu kembali kepada kalimat. Gitu. Jadi si kalimat tersebut nggak punya mahal, berarti kalimat laha. Kalau pada tempat itu, di tarkib itu nggak ada tempat, maka lahu. Tapi sebenarnya maknanya sama. La mahalalahu bukannya kembali ke harfun ya. Ya, Kembali kepada sering harfunnya ya. pakai la mahalalahu harfun. Harfun, iya. Terus kalau laha, Laha ke kalimat yang tadi. kalimat si alif itu, gitu. Coba deh, ntar deh, apa namanya, saya coba tanya sama sama diskusi sama teman-teman di sini dan juga sama tadinya juga. Saya juga sambil nyari-nyari referensi. Nanti apa bedanya lama halalah sama lama halalah? Kembalinya kemana sih domir ini? Tapi tadi Syukron Mbak Yuni sudah ngasih petunjuk. Mungkin tadi kembali kepada harfun ya, kembali kepada kalimat tersebut. Oke. Coba ntar di kita lihat dulu. Seperti itu. Itu dulu Mbak Wahidah yang bisa saya jawab. Jadi masih tanda tanya ya. Iya Ustaz, syukran.
Laha kita itibar Izin dia bertanya Ustadz. kalau lahu. Silakan. Dulu itu kan pakainya itu karoha ya. Karoh. Nah, Iya, ada kalau karohiyah. sekarang Karohiyah. karohiyah. Bedanya apa Tapi gitu? tadi baru cek kamus dua-duanya ada Ustadz. Cuma Alhamdulillah. enggak, Oke. cuman karoha itu dia masdar. Karoha itu apa tadi, Pak? Masdar. Oke, kalau karohiyah masdar ini. Itu yang enggak nemu. Karohiyah masdar dari apa? Tapi kalau karoha itu masdar dari kariha. Kariha yakrohu. Oke. Kok saya kirim ini Dulu malah itu jadi Ustadz bilangnya bingungin ya. karoha. Jadi deh, ini kalimat yang kedua ini juga ntar dibuletin dulu, ditandai dulu. Dibuletin dulu, tandai dulu. Berarti yang kemarin kita share itu juga berarti ada beberapa kesalahan. Oke, baik, Mayuni, syukron. Ya, silakan ada lagi kalau ada yang mau koreksi, ada yang mau tanya, ada yang mau bahas, silakan. Ustadz, berarti ini ditulis dulu semuanya atau nunggu dulu Ustadz Gini aja, memperbaiki yang itu? apa namanya, ditulis dulu sebisanya, oke, seperti itu sampulnya. Nanti saya perbaiki sambil itu disalin, seperti itu. Enggak, maksud saya nulis itu nanti kalau misalnya ada yang beda gitu kan, terus nanti artinya ada yang ketinggalan artinya ditulis seperti itu. Oke. Kalau misalnya ada artinya nggak difahami tulis, terus misalnya udah ini kayaknya sama nih, bahasa nggak apa-apa. Seperti itu ya. Oke. Sekarang berikutnya lanjut. Oke, doroba, dorobat, doroba, dorobu, dorobena. Oke. Di situ ditulis, ini kalau misalnya ada sesuatu yang saya suruh tulis ya. Doroba atau kataba, di situ ada fi'lun madin mabni 'ala fathin fi akhirih. Wafa wal fa'ilu, dan fa'ilnya domirun mustatirun. Nah, di situ ada domir mustatir. Nah, itu ditandai, ditulis domir mustatir. Nah, domir mustatir itu apa artinya? Domir yang dia itu tidak nampak. Dia kena sater. Domir mustatir itu tidak nampak. Jawazan. Jawazan itu adalah hukum dari ketidaknampakan fiilnya atau afan, ketidaknampakan fa'il. Oke, fa'il domirun mustatirun itu adalah domir yang dia tidak nampak. Apa hukum ketidaknampakannya dia itu? Jawazan, boleh. Takdiruhu, yang mana takdirnya, yang mana perkiraannya, yang ketidaknampak itu adalah domir huwa. Seperti itu. Oke, berikutnya. Dorobat kemarin sudah kan, ketika kita nyobatin qomat hindun, taknya itu adalah ta'u taknis. Doroba. Nah, alif di situ. Alif di situ. Kita lihat alif. Doroba. Nah, alif di situ adalah domir mutasil. Sama seperti tadi, mabni fa'ilun madin mabni ala fatin ala fi akhirih wal alifu dhamirun muttasilun mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Sama. Dorobu. Dorobu dia fi'lun madin mabniun ala fathin muqaddarin mana'a min zuhuriha ishtighal mahalli bi harakatin munasabah. Nah, diperhatikan kata-kata harakatin munasabah. Oke. Jadi artinya ditulis dulu, arti-arti yang nggak dipahami ditulis. Harakatin munasabah itu harokat yang mana sih yang dia itu cocok dengan huruf setelahnya. Seperti itu. Oke.
Di sini waw itu sangat cocok dengan domah. Maka berarti domahnya dia gini. Fi'il madi itu adalah maftuhul akhirihi abadan. Dia itu selalu fathah terus. Kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun. Lalu kita tulis, orang Arab itu bilang bosnya ada dorobu. Apa ilatnya kalian kok bahwasanya bilang bahwasanya fi'il madi itu fathah terus, sedangkan ini dorobu. Oke, toyib. Itu fi'il ataupun fathahnya itu muqaddarah. Dikira-kira. Muqaddarah itu dikira-kira. Fi'lun fathin muqaddarin mana'a min zuhuriha istighol mahal, yang dia itu tersibukan dengan apa? Dengan bil harokatil munasabah, dengan harokat yang munasabah dengannya. Apa harokat yang munasabah? Harokat yang semisal atau harokat yang cocok. Munasabah itu cocok dengan waw yang ada setelah kalimat ba atau huruf ba adalah doma, maka dia itu diharokati doma. Jadi dorobu. Nah, adapun alifnya, alif dari kata dorobu, dia itu adalah harfu tafriqin. Mabni ala sukun. Dia itu adalah huruf pembeda. Harfu tafriqin itu adalah huruf pembeda. La mahala laha minal i'rab. Yang dia itu tidak ada punya tempat pada i'rab. Seperti itu. Itu. Terus dorobena di sini ada kata bena. Dia mirip seperti apa namanya? Dia mirip seperti tadi. Mana kata bena? Kata bena fi'lun madin mabni ala fathin muqaddarin fi akhirih mana'a min zuhuriha ishtighalu mahalli bisukunil 'aridi bihi lidaf'i karahiyah atau karaha tawali arba'i mutaharrikatin fi ma huwa kal kalimatil wahidah nun domirun muttasilun mabnin 'alal fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Seperti itu. Dan itulah tadi bagaimana cara kita mengi'rab. Insya Allah nanti ini coba saya revisi ulang lagi, saya ulang-ulang lagi nanti. Tapi tadi alhamdulillah kita sudah mengartikan semuanya. Nah, tapi nanti, kalau misalkan nanti ada kalimat-kalimat yang nggak difahami, silakan ditanyakan seperti itu. Nah, yang tadi kita sebutkan doroba, dorobetu, dorobeta, dorobeti, dorobetuma, dorobetum, dorobatuna, doroba, doroba, dorobu, dorobna. Ini semua merupakan domir. Seperti itu. Merupakan semuanya domir. Oke. Selesai kita membahas tentang domir. Oke. Mari kita tinjau ulang lagi. Oke. Kita mau meninjau dua hal. Meninjau definisi fa'il, meninjau definisi domir. Oke. Fa'il dia adalah ismu al-mufradu al-mazkuru qablahu fi'luhu. Isim marfu yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Oke, thayyib. Huwal ismu al-marfu'u al-mazkuru qablahu fi'luhu. Oke. Gimana i'rabnya Ustaz? I'rabnya adalah fa'il. Fa'il di sini, aduh putus suaranya. Fa'il mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Dia jadi mubtada. Huwa domirun faslin. Domiru fasl. Dia namanya domir sya'ni atau domir fasl. La mahala laha minal i'rab. La mahala laha minal i'rab itu ya. Oke. Mari kita tinjau ulang lagi bahwasanya tadi kita pengen meninjau ulang bahwasanya fa'il dan juga domir. Definisi fa'il dan juga domir. Fa'il itu adalah huwal ismu al-marfu'u al-mazkuru qablahu fi'luhu. Dia adalah fa'il, dia adalah isim yang dia itu marfu yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Oke. Bagaimana cara kita mengirab kalimat ini Ustaz? Kita irab. Fa'il di situ adalah mubtada. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Huwa
itu domir sya'ni atau domir fasl. La mahala laha minal i'rab. Dia nggak ada tempat untuk i'rab. Al-ismu dia ada khobarnya. Khobarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Al-marfu' na'tun, dia adalah na'at, pelajaran yang lalu. Na'at dari isim, dia adalah sifat dari isim. Karena isimnya tadi marfu, maka dia juga al-ismunya tadi marfu, maka dia juga marfu. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Al-madhkuru, dia adalah sifat yang kedua. Sifat yang kedua dari isim. Ada kalimat yang. Isim yang marfu, yang mazkur, yang disebutkan. Mazkur di situ adalah na'at, sifat yang kedua dari isim. Jadi isim tersebut harus bersifat marfu, harus bersifat disebutkan. Marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Qabla, kalimat qabla itu disebut sebagai namanya keterangan tempat. Qabla, keterangan tempat. Kalau keterangan tempat, dia kemungkinan besar dia itu mansub. Jadi harokatnya seringnya adalah fathah. Jadi zorfun makanin, zorfu makanin, mansubun ala zorfiyati bil mazkuri. Dia itu merupakan keterangan dari kalimat mazkur. Jadi artinya gimana? Dia adalah isim yang na'at, yang dia itu marfu, yang dia itu mazkur, yang dia itu disebutkan sebelumnya. Jadi ini merupakan keterangan dari kata mazkur tadi itu. Jadi isim yang marfu na'at, yang dia itu mazkur, dia itu si mazkurnya itu tadi itu terletak sebelum. Jadi dia menunjukkan keterangan tempat. Yang bil mazkur, yang dia itu datang, mazkurnya sebutin, qablahu fi'luhu. Jadi qabla tadi itu adalah mudhof. Wal haknya adalah mudhofun ilaihi mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin. Oke. Sedangkan fi'luhu di sini disebut sebagai namanya naibul fa'il. Nanti di pelajaran berikutnya, nanti akan ada isim yang dia itu beramal seperti amalnya fi'il. Isim nanti ada yang dia itu beramal seperti amalnya fi'il. Oke, fi'luhu naibul fa'ili marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wal ha mudhafun ilaihi mabniun ala dhammin fi mahalli jarrin. Nah, ini merupakan cara mengi'rab kalimat al-fa'il huwalismu al-marfu'u al-mazkuru qablahu fi'lu. Oke. Tujuan saya pengen ngasih tahu ini ke teman-teman bahwasannya penting sekali untuk kita itu tahu i'rab dari setiap kalimat yang ada pada definisi ini. Kenapa? Karena kalau kita tahu i'rab, maka kita akan tahu maknanya itu apa yang diinginkan oleh musannif kitab ataupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitabnya. Kita mengetahui maknanya itu lewat i'rab ini. Tanpa i'rab, tanpa adanya i'rab, kita nggak akan pernah tahu bagaimana cara kita mengartikan. Dan kita nggak akan pernah tahu bagaimana cara kita memaknainya. Makanya ada ulama yang bilang bahwasanya i'rab itu bintun makna. Dia adalah i'rab itu adalah anak dari makna. Karena kita pengen mengetahui maknanya, maka kita wajib mengetahui apa yang mengantarkan kita kepada makna. Maka kita butuh i'rab. Nah, inilah merupakan salah satu bentuk dari pentingnya kita itu mengi'rab. Dan beginilah cara mengi'rab tadi itu. Fa'il, mubtada'un marfu'un ila akhirih wa dhamirul faslin. Nah, nanti dipelajari, ada pelajaran sendiri ya. Dhamirul sya'nin atau dhamirul faslin nanti ada pelajaran sendiri. Al-ismu dia jadi khobar mubtada.
marfu, kalimat marfu'nya ini dia jadi naat, dia jadi sifat dari si isim. Mazkur dia jadi sifat yang kedua. Qabla dia jadi kata keterangan dari kata mazkur. Seperti itu. Qablahu, qabla mansubun, haknya mudhofun ilaihi mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin, fi'luhu jadi naibul fa'il. Dia nanti ini ada pelajarannya tersendiri, yaitu dia nanti ada fi'il yang beramal seperti amalnya, dia ada isim yang beramal seperti amalnya fi'il. Nah, termasuk inilah nanti. Lalu siapa Ustadz yang menyebabkan dia ini menjadi marfu? Yang menyebabkan dia menjadi marfu itu adalah kalimat mazkur ini. Jadi si mazkur ini selain dia isim, dia juga beramal seperti fi'il. Ya, karena kalau dia beramal fi'il, berarti ada fa'ilnya dong. Mana fa'ilnya? Nih, fa'ilnya adalah fi'luhu ini. Seperti itu. Ini pelajaran yang mungkin nanti akan saya sebutkan. Seperti itu. Oke, nanti ada di mana fa'il itu beramal seperti amalnya. Nanti itu akan ada isim yang mana isim itu beramal seperti amalnya fi'il. Yaitu apa? Merofakkan isim setelahnya. Nah, dalam hal ini yang dirofakkan oleh kalimat mazkur adalah fi'il. Seperti itu. Ini merupakan salah satu contoh penerapan i'rab pada definisi dari fa'il. Berikutnya, isim yang dimaksud dengan isim di sini adalah dia adalah seluruh jenis isim. Jinsun, dia adalah sebuah genus dari seluruh isim-isim yang ada pada kalimat Arabiah. Seperti itu. Maka fa'il itu nggak mungkin harfun. Wa mukhrajun lil harfi, dan dikeluarkan darinya itu huruf dan juga fi'il. Fala yakunu la kullun minhuma fa'ilan. Maka nggak mungkin fala yakunu, maka tidak mungkin setiap dari keduanya itu menjadi fa'il, yaitu fi'il dan harfun itu nggak mungkin menjadi fa'il. Fa'il itu pasti isim. Berikutnya, isim itu ada yang namanya isim sorih. Isim yang dia itu secara langsung secara nyata, secara pengucapan itu ada. Seperti apa? Seperti ja'a zaidun. Nah, kata zaidun ini disebut sebagai namanya isim yang sorih. Siapa lagi? Ada namanya isim mu'awwal. Isim yang dia itu ditakwil. Isim yang dia itu ditakwil. Seperti apa misalnya? Misalnya kalimat yu'jibuni antakuma. Kita kemarin sudah belajar tentang nasab, fi'il mudhari. Ketika ada kalimat antakuma, maka kita jadikan takuma ini apa masdarnya? Masdarnya qiyam. Lalu apa yang terkandung di dalam kalimat takumu itu? Domir anta. Domir anta. Berarti domir anta, kalau dia itu menempel dengan isim, maka diganti kaf. Seperti kata kolami, penaku, dan kolamuka, pena kamu. Dan domir yang dia itu menuju kalimat kamu, kalau misalnya dia itu nempel dengan isim, maka menjadi kaf. Seperti itu. Kalau misalkan nempel dengan fi'il, berarti menjadi ta. Doro beta, kata beta. Nah, dalam hal ini, antakuma itu kita takwil. Kita takwil ya bahasa Indonesia. Kita takwil menjadi masdar. Apa masdarnya dari koma yakumu qiyam? Berarti di sini dalam kalimat antakuma ini menjadi isim yang mu'awwal, isim yang ditakwil. Dan inilah merupakan fa'il dari kalimat yu'jibuni. Kehadiranmu mengejutkanku. Seperti itu. Kehadiranmu atau wujudmu mengejutkanku. Nah, antakuma ini disebut sebagai namanya isim yang mu'awwal. Sorry, yang dia itu nggak perlu takwil, jadi dia langsung saja.
Sedangkan muawwal kita perlu mentakwilnya. Antakuma. Ingat pelajaran fi'il nasbin. Berarti kalau ada kalimat an, setelahnya pasti fi'il mudhari. Berarti kalau ada fi'il mudhari, apa masdarnya? Masdar dari kata takumu kia, dari kata koma yakumu kiam. Lalu apa yang terkandung atau fi'il yang terkandung dalam fi'il mudhari tersebut? Domir anta. Anta, domir anta, kalau misalnya dia nempel pada isim, maka dia menjadi kaf. Berarti yurjibuni kiyamuka, seperti itu. Jadi takwil dari kalimat antakuma itu menjadi kiyamuka. Takwil inilah yang nanti akan disebut sebagai namanya fa'il. Jadi ada isim sharih, ada isim muawwal. Berikutnya berarti wa takdir yu'jibuni kiyamuka. Berikutnya dia itu marfu. Marfu artinya fa'il itu nggak mungkin mansub, nggak mungkin majrur. Seperti itu. Fa'il nggak mungkin marfu, nggak mungkin mansub, nggak mungkin majrur. Berikutnya, tapi nanti ada di satu keadaan yang mana fa'il itu, fa'il itu menjadi mansub, menjadi fathah. Kapan? Ketika kita mampu membedakannya. Misalnya di sini, khariqa ats-tsaubu mismaro. Baju tersebut telah robek disebabkan karena mismar, karena paku. Tsaub menjadi robek karena mismar. Tsaub di sini menjadi fa'il. Padahal kita tahu bahwasanya yang menyobek itu, yang menyobek baju itu bukan tsaub, bukan yang lain, tapi mismar. Tapi kenapa mismar di sini menjadi maf'ulun, malah menjadi objek, bukan menjadi fa'il? Karena kita sudah mampu membedakannya. Karena kemampuan kita membedakan itu tadi, maka kita bisa bilang yang tadinya objek menjadi subjek, yang tadinya subjek menjadi objek. Khariqas tsaubu al-mismaro. Seperti itu. Ketika kita mampu. Berikutnya kapan lagi? Ketika ada harfun ziyadah. Seperti itu. Di sini yang menjadi fa'ilnya adalah kalimat basyir. Maja'ana min basyirin, surat Al-Maidah ayat 19. Nah, kalimat fa'ilnya itu adalah basyirin dan bukan basyirun. Kenapa kok begitu? Karena dia ketemu sama harfun zaid. Karena harfun zaid inilah yang mana menyebabkan yang fa'ilnya itu harusnya itu harokatnya dhammah menjadi kasrah. Karena apa? Karena ada mim zaidah. Seperti itu. Atau kalau dalam bahasa Quran kita nggak boleh bilang ada huruf tambahan, maka ada huruf silah namanya. Nah, dalam dua keadaan ini fa'il itu bisa bukan marfu, bisa dia itu menjadi maf'ulun bihi atau mansub atau juga majrur. Dalam dua keadaan ini fa'il bisa menjadi mansub ataupun menjadi majrur. Berikutnya, mazkuru qablahu fi'luhu, maka kalau misalnya ada isim yang tidak disebutkan setelahnya atau sebelumnya, kalau ada isim yang sebelumnya tidak disebutkan fi'ilnya, maka dia bukan fa'il, tapi dia yang fa'il. Seperti itu. Saya ulang lagi. Fa'il itu adalah ismu, dia adalah isim. Berarti seluruh isim itu berhak ataupun itu bisa menjadi fa'il. Dan berarti nggak mungkin fa'il itu, dia itu adalah fi'il apalagi harfun, nggak mungkin. Dia pasti isim. Berikutnya, dia itu marfu. Maka kalau marfu, dia nggak mungkin mansub dan nggak mungkin majrur. Tapi ada dalam kalimat Arabiyah atau kalangan Arabiyah itu menjadikan fa'il itu harokatnya bukan doma, tapi harokatnya fathah. Kapan? Ketika si mutakallim dan mukhatab mampu membedakan mana fa'il, mana maf'ulun bihi, mana objek, mana subjek. Maka kita bisa membolak-balikan itu. Karena kaum tersebut membolak-balikan
karena dia mampu membedakannya. Yang kedua, keadaan kedua, fa'il itu bisa bukan marfu tapi menjadi majrur. Kapan? Ketika ada huruf silah ataupun huruf ziyadah. Dalam kalimat tadi maja'ana min basyirin. Basyir ini menjadi fa'ilnya, tapi karena dia sebelumnya ada min, menjadi harokatnya min basyirin dan bukan basyirun. Nah, kalimat mazkuru qablahu fi'luhu berarti kalau ada isim yang dia itu marfu, yang dia itu mazkur, tapi dia sebelumnya nggak disebutkan fi'ilnya, maka dia bukan fa'il, melainkan hal yang lain. Seperti itu. Nah, berikut inilah tinjauan dari definisi fa'il. Oke, sampai di sini coba. Ada yang mau ditanyain atau belum? Atau kecepatan? Ya. Kalau ada yang bingung, coba sampai di mana kebingungannya. Kalau semuanya bingung, Ustaz, silakan. Yuk, gimana nih, Kak? Ada yang tanya, kenapa ini? Apa karena cepetan atau karena bingung? Oke deh. Oke. Fa'il itu bisa berharokat kasroh saat dia itu ketemu sama harfun zaid, harfun silah, harfun tambahan. Seperti apa? Maja'ana min basyirin. Nah, min basyirin ini menjadi apa namanya? Menjadi kasroh. Fa'ilnya berharokat kasroh. Tapi jadi gini i'rabnya. I'rabnya gini. Ma itu harfun nafin, huruf menafi. Ja'a itu fi'lun madin mabni alal fathi, mabni ala fathin. Na domir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Ini menjadi objeknya. Berarti kan pertanyaannya tadi kita bilang bahwasanya kalau ada fi'il pasti ada fa'il. Ini sedangkan ini ja'ana bukan fa'il ini, tapi maf'ulun bihi. Lalu mana fa'ilnya? Oh, ternyata min basyirin. Min di sini oleh para ulama bilang disebut sebagai namanya harfun zaid. Nah, min itu mengijebar, memaksa huruf memaksa isim setelahnya berharokat kasroh. Maka min basyirin di sini yang tadinya harusnya basyirun, tapi karena ketemu min sebelumnya menjadi basyirin. Dalam keadaan inilah si fa'ilnya itu berharokat majrur. Jadi i'rabnya seperti apa? Wal kalimatu min wa basyirin jar wal majrur itu menempati tempatnya fa'il. Min basyirin menempati tempatnya fa'il. Seperti itu. Min basyirin menempati tempatnya fa'il. Sekarang kalau dia mau tanya lagi. Ustaz, izin bertanya. Berarti yang ja'ana itu ja'anya itu domirnya tidak bisa dikatakan domir mustatir ya Ustaz? Fa'ilnya maksudnya? Enggak bisa. Seperti itu. Terus bagaimana cara membedakan? Dilihat aja huruf sebelahnya ada gini. Pertama, kalau kita bilang domirnya itu mustatir, maka kita harus curiga. Curiganya di mana? Di di kalimat sebelumnya. Oke. Kalimat sebelumnya. Oke. Kan kalau ada dua kalimat,
saling berkesambungan berarti kan harus ada yang menyambung. Nah, apa yang menyambung itu? Menyambung di situ adalah huruf waw, huruf fa, dan teman-temannya yang lain. Nah, ternyata dalam kalimat ini nggak ada huruf yang menyambungkan itu. Seperti itu. Maka bisa kita pastikan bahwasanya ini bukan mustatir, tapi yang bakal nanti datang. Nah di sini bukan maf'ulun bihi seperti itu. Karena harusnya kalau misalkan dia itu fa'il berarti menjadi ji'na, bukan ja'an, menjadi ji'na. Oke. Min basyirin. Nah, bisa kita curiga nih, min basyirin ini jangan-jangan menjadi fa'ilnya. Kita lihat huruf setelahnya, kita tatabuk lagi kalimat-kalimat berikutnya, ternyata nggak ada. Oh, ternyata dalam hal ini fa'ilnya itu adalah jar majrur. Seperti itu. Yang mana itu majrur. Karena apa? Karena ada huruf zaid di sini. Seperti itu. Jadi tadi ya, kita bilang mustatir itu pasti ada alasannya. Berarti ada perangkat yang menghubungkan antara kalimat kedua dan kalimat pertama dan kalimat kedua. Ternyata nggak ada yang menghubungkan antara kalimat pertama dengan kalimat kedua. Maka kita bisa pastikan bahwasanya fa'ilnya itu bukan mustatir, tapi nanti akan disebutkan. Seperti itu. Gitu Bapak. Cara kita mentatabuk dan memastikannya seperti itu. Gimana? Ya Ustaz, syukran. Oke, ada lagi yang mau tanya? Huma yang di situ maksudnya fa'il sama maf'ul. Gimana? Yang mana, Mbak? Yang di kalimat inda tamyizi huma itu huma di situ maksudnya fa'il sama maf'ul. Fa'il sama maf'ul, betul. Ustadz, afwan Ustadz. Ya. Kan kalau misalkan nih di di kalimat-kalimat umumnya ya Ustadz, itu tadi betul kata Mbak Wahidah gitu. Kita sering menjawabnya dhamir mustatir huwa gitu. Terus min basyirinnya itu adalah jar majrur gitu. Nah, itu misalnya di kalimat yang lain gitu. Nah, itu dilihat di mananya gitu Ustadz. Maksudnya syakul kalam itunya atau gimana gitu. Ya, saya nangkap. Oke, gini deh. Oke. Kan gini, pertama, tadi kan kita pertama kali yang harus kita pahami bahwasanya fi'il madi yang dia itu domirnya huwa, itu hukum mustatirnya itu jawazan. Oke, jawazan. Jawazan yang dimaksud di situ artinya tuh bukan dia boleh nongol, tapi bukan juga nggak boleh bukan dia itu harus dia itu bukan nggak boleh nongol. Gimana sih bahasanya? Jawazan di situ artinya hukum istitarnya, hukum tidak nampaknya itu boleh tidak nampak. Itu adalah pendapat yang salah. Pendapat yang tepat adalah yang dimaksud dengan jawazan di situ adalah dia itu bisa berbentuk huwa. Tapi kalau dia ingin muncul, maka dia harus berbentuk fa'il. Maka dalam bentuk ini ataupun bentuk ini dia boleh. Dia berbentuk apapun itu dia boleh. Dia boleh nggak berbentuk dan dia tersembunyi, dan dia boleh berbentuk asalkan bentuknya itu fa'il. Nah, itu yang dimaksud dengan jawazan. Oke, saya ulang lagi. Yang dimaksud dengan domir mustatir jawazan
itu bukan boleh nongol, boleh enggak. Bukan begitu mengartikannya. Tapi yang dimaksud dengan jawazan itu adalah kalau dia itu tidak muncul, maka kita bisa pastikan di situ ada domir huwa. Tapi kalau toh dia itu muncul, maka dia harus berbentuk isim. Seperti itu. Nah, dia itu dihukumi jawazan, artinya dia boleh memilih antara yang tidak nampak ataupun yang nampak. Kalau dia tidak nampak, maka domir di dalamnya itu huwa. Tapi kalau dia nampak, maka harus ada isim yang dia itu muncul setelah fi'il tersebut. Itu yang dimaksud dengan kalimat domir mustatir jawazan. Thayyib, Ustaz. Berikutnya, kalau misalnya kita bilang itu domir mustatir seperti itu, apakah lantas salah seperti itu? Dan bagaimana cara kita untuk bisa mengatakan bahwasanya domir itu bukan mustatir? Oke. Tadi saya katakan bahwasanya ketika kita bilang domir mustatir seperti itu, maka biasanya itu ada kalimat sebelumnya yang mana itu menjadi petunjuk kita bahwasanya fa'ilnya itu udah disebutkan duluan seperti itu di kalimat sebelumnya. Oke. Lalu apa petunjuk yang bisa kita gunakan bahwasanya fa'ilnya itu disebutkan duluan? Harus ada perangkat waw, harus ada perangkat fa. Ketika kita menemukan pada kalimat ja'ana dan sebelumnya itu kalimat fa dan kalimat waw, maka kita bisa tuh memastikan atau kita bisa punya satu opsional bahwasanya domirnya itu mustatir. Akan tetapi kalau misalnya kita itu nggak menemukan kalimat perangkat yang menjadi penghubung antara kalimat pertama dan kalimat maja'ana min basyirin ini, maka kita bisa pastikan bahwasanya dia itu bukan domir mustatir. Seperti itu. Tapi memungkinkan sekali kalau nanti fa'ilnya itu akan muncul setelahnya. Maka kita harus katakan bahwasanya maja'ana, kita nggak boleh buru-buru langsung mengira domir fa'ilun marfu fa'ilun madin mabni ala fathin wal fa'il domir mustatir takdiruhu huwa. Enggak bisa. Kita harus berhenti dulu pada kalimat fi'lun madin mabni ala fathin. Kenapa Ustaz begitu? Karena memungkinkan sekali kalau nanti domirnya itu muncul setelahnya. Oke, kalau kita sudah bisa kita baca maja'ana min basyirin ketika dalam pembacaan kita melihat isim, maka kita bisa pastikan bahwasanya domir itu bukan mustatir, tapi tadi dia itu jawazan. Jawazan dia itu harus muncul sebagai bentuk isim. Seperti itu. Berarti isim ini menjadi fa'il dari kata ja. Itu deh yang bisa saya jelaskan. Mbak Mulan sama Mbak Wahid. Gitu. Jawab belum? Coba. Gimana, Mbak Mulan, Mbak Wahidah? Iya, Ustadz. Lagi mencerna. Oke, Terus kalau Mbak Wahidah, silakan ya. balon dulu. Terus Ustadz yang kemarin kan ada fa'il zahir ya? Iya, fa'il zahir. Terus sama tadi isim sharih ya? Ya. Sharih. Nah, itu sama Ustadz. Jadi isim itu berdasarkan nampaknya, berdasarkan ketampakannya, itu ada yang nampak, ada yang nggak nampak. Seperti itu. Oke, itu yang pertama. Tapi kalau misalkan kita isim berdasarkan dia perlu takwil atau enggak, maka dia dibagi menjadi dua. Ada yang sorih, ada yang dia itu mu'awwal. Jadi sorih itu mungkin kita artikan isim yang nggak perlu takwil. Seperti itu. Isim yang sorih, yang dia itu secara sholatan langsung diucapkan. Jadi nggak perlu takwil lagi. Tapi langsung diucapkan. Jadi isim berdasarkan kenampakannya itu ada zohir, ada mudmar. Isim berdasarkan dia itu perlu takwil atau enggak, ada isim sorih, ada isim mu'awwal. Lantas apakah sama, bisa kita bilang sama Ustadz antara isim zohir sama isim sorih? Bisa kita bilang begitu, hanya saja sorih dan
Sorih dan zohir itu dia beda dalam apa? Pembagiannya, taksimnya, seperti itu. Karena kalau mudmar dan zohir itu berdasarkan kenampakannya, sedangkan sorih dan muawwal itu berdasarkan takwil atau tidak ditakwilnya isim tersebut, seperti itu. Gitu, Mbak Ulan. Sama kayak saya berdasarkan berdasarkan orang Asia, saya itu termasuk Indonesia, seperti itu. Berdasarkan orang Indonesia, saya itu orang Lampung, misalnya, seperti itu. Berdasarkan jenis kelamin, saya itu adalah laki-laki, saya tetap saya. Nah, gitu. Jadi saya berdasarkan apa? Jelas boleh sih, boleh. Sorry itu jelas. Tapi mungkin kalau karena tadi mau awal tadi nggak perlu takwil gitu ya. Ya mungkin jelas lah, boleh lah, boleh lah. Kita definisikan sebagai kata jelas boleh. Atau kita maknai sebagai kata jelas juga boleh. Seperti itu, Pak Ulan. Oke? Sudah? Oke, silakan Mbak Wahida tadi ada mau nanya atau nggak jadi? Oh, yang tadi ya Ustaz. Berarti kaidah yang tadi itu hanya berlaku di fi'il madi yang huwa ya? Atau di fi'il yang lain? Maksudnya domir yang lain? I'rab tadi. Iya. Yang mana dulu? Yang mana? Iyanya itu yang mana? Yang ja'ana itu tadi loh Ustaz. Ini Kan ja'ana itu domirnya huwa. Nah, kaidah tadi kan dia bisa jadi huwa. Dia bisa mustatir di huwa dan bisa boleh nampaknya itu dengan isim. Nah, itu hanya di domir di fi'il madhi yang domir huwa ataukah bisa di domir lain? Dia hanya di domir huwa dan hiya. Oh, domir goibah. Domir goibah huwa dan hiya. Seperti itu. Ya Ustaz, syukuran. Oke, ada lagi yang tanya sampai sini? Oke, ada yang kebingungan? Oke, silakan Mbak Yuni. Tadi Ustadz Ya'rob min basyirin itu bisa diulang Ustadz? Min basyirin aja. Harfusilah, basyirin, majrurun, biharfijar, zaid. Seperti itu. Wal jar wal majrur itu jar wal majrur itu fi mahalli raf'in fa'il. Ustadz, kalau misalnya kita bilang dia itu majrur lafdhon, marfu mahallan. Bisa juga seperti itu. Ya, betul. Ya. Betul. Dia itu fa'il secara mahal aja. Betul. Bisa seperti itu bisa. Jadi tadi Mbak Yuni tadi ya, syukuran sudah diingatkan, Mbak. Jadi Bashir ini tadi kan majrur. Dia secara i'rab seperti itu. Tapi dia tuh fa'il secara mahal. Secara lafaznya dia itu majrur, tapi secara mahalnya, secara tempatnya dia itu menjadi fa'il. Jadi itu bisa kita sebut sebagai namanya majrur lafzon marfu mahalan. Seperti itu. Majrur lafzon marfu mahalan. Majrur lafzon secara lafaznya basyirin tapi itu marfu. Gitu. Oke, silakan. 8 menit lagi udah hampir 2 jam kita. Berarti Ustaz ada 2 makna ya? 2 i'rab maksudnya ya? Bukan 2 makna, 2 i'rab gitu. Ya, kan itu biar majrur sama fa'il kan? Itu berarti ditinjau dari i'rabnya ya? Ya. Jadi min basyirin tadi kita pertama meng-i'rab
Jadi kita mengirob biasanya dia itu adalah jar majrur seperti itu. Jar majrur. Dan kita tadi bilang bahwasanya dia itu adalah jar majrur itu di situ fi mahalli raf'in fa'il. Fi mahalli raf'in fa'il. Jar majrur fi mahalli raf'in fa'il. Nah, basyir, kalimat basyir itu dia itu majrur lafzon marfu mahallan. Itu kalau misalnya ringkasnya. Tapi kalau misalkan tadi mau lengkap, wal jar wal majrur fi mahalli raf'in fa'il. Adapun kalimat basyirnya majrur lafzon, khusus kalimat basyirnya saja tanpa ada min. Majrur lafzon marfu mahal. Gitu. Oke, ada lagi yang lain? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, ini sudah masuk ke fa'il yang bagian juga paling penting seperti itu. Karena fa'il itu ternyata nggak cuma sekedar ja'a zaidun, tapi ternyata juga ada bentuk-bentuk lain. Oke, mohon diulang-ulang lagi ini rekamannya seperti itu. Nanti kalau ada yang nggak tahu ditanyakan. Saya tadi berperasaan saja bahwasanya mungkin kalimat isim sorih muawwal ini masih belum jelas. Nggak apa-apa. Untuk sementara ini disingkirkan dulu seperti itu. Mungkin nanti akan ada di pembahasan lain, nanti kita akan ketemu ini. Isim sorih sama muawwal ini seperti itu. Kapan Ustadz begitu? Nanti ketika kita mungkin latihan membaca seperti itu. Latihan membaca. Nanti akan ketemu isim sorry sama isim muawwal. Jadi ini hanya sekedar kaidah-kaidah saja. Seperti itu. Oke. Yang kedua juga mungkin ini mungkin sudah jelas ya. Mungkin sudah jelas yang ketika kita mampu membedakan antara fa'ilnya mana, objek dan subjeknya mana, maka kita bisa berpindah yang tadinya harokatnya fathah menjadi harokatnya dhamma dan harokatnya dhamma menjadi harokatnya fathah. Tapi yang mungkin yang ini yang kurang. Nanti insya Allah ini akan menjadi pembahasan paling akhir dalam bab jurumiyah. Seperti itu. Nanti akan kita sebutkan lagi ini insya Allah. Makanya tadi ini sekadar dimention aja bahwasanya ini majrur lafzon marfu'ah. Itu tadi kita jawab jar wal majrur fi mahalli raf'in wal kalimatu jar wal majrur fi mahalli raf'in fa'il. Dan berikutnya sudah sudah kita bahas minggu lalu. Domir itu ada yang baris itu ada yang mutasil dan munfasil. Tugasnya domir itu ada tadi untuk ijaz dan adamul iltibas fil ikhbarat seperti itu. Tadi kita bilang dorobatu itu adalah doroba tambah ana. Dorobata, doroba tambah anta, doroba sama dengan huwa atau garis kurung huwa. Kenapa saya garis kurung huwa? Karena dia itu domirnya jawazan. Tadi mana jawazan itu dia itu boleh nampak, tapi nampaknya itu harus berbentuk isim dan boleh tidak nampak seperti itu. Oke, itu dari mana kata jawazan, dan insya Allah akan ada pembahasan lebih penting lagi tentang domir, dan itu ada di bab naat seperti itu. Dan tamat bilhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita sudah tuntas di pembahasan fa'il. Berikutnya insya Allah saya akan coba kasih tugasan. Oke. Insya Allah nanti tugasannya mencakup membaca sama menulis sama membaca dan menulis seperti itu, membaca dan menulis. Oke. Untuk mendengarkan saya mungkin butuh audio, tapi kayaknya agak kesulitan. Tapi saya pengen coba uji kaidahnya teman-teman tentang fa'il ini di dalam membaca sama menulis. Menulis di sini nanti mengharokati dan juga mengikat seperti itu. Oke, nanti akan ada saya kasih soal, mungkin sekitar 5 atau 10 gitu soal. Mati lampu bentar.
sebentar nanti